Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riyadi. Jadi kejadiannya waktu sahur Pak Ustaz di Saudi Arabia. Waktu itu kita menetap. Saya tidak tahu waktu ada di bulan Ramadan. Saya tahunya di hari-hari biasa. Jadi pukul 4.07 saya bangun tidur. Di Saudi Arabia jam 4:07 bangun tidur. Langsung minum. Karena di hari biasa azannya 4.14. Berarti masih ada waktu 7 menit lagi. Pas saya lihat lagi, ternyata azannya jam 3.59. Berarti sudah azan 8 menit yang lalu. Apakah puasa saya batal? Batal puasanya, Riyadi. Puasamu batal. Maka mesti engkau qadha di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Gantilah puasa di hari yang lain. Wallahu a'lam. Saya mau tanya, apakah kita boleh berziarah kubur lalu membacakan surat Yasin di pinggir kubur itu? Buka nama kitabnya Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia R-O-H. Kitab Roh. Di situ ditulis oleh murid Imam Ibnu Taimiyah, namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini tidak diragukan lagi sebagai ensiklopedia terlengkap dalam bidang alam barzakh, alam kubur. Di situ disebutkan tentang riwayat Imam Ahmad menyetujui orang yang membaca Al-Quran di samping kubur. Awalnya Imam Ahmad melarang. Lalu kemudian orang itu berdalil bahwa Abdullah, anak Umar bin Khattab, pernah berpesan, nanti kalau aku meninggal dunia, bacakanlah ujung Al-Baqarah pada bagian kepala. Awal Al-Baqarah pada bagian kepala, ujung Al-Baqarah pada bagian kaki. Oleh sebab itu maka ini diantara dalil membacaan Al-Quran di samping kubur. Lalu kemudian ketika Nabi SAW menancapkan pelepah korma, ini berdalil dengan ini Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Pelepah korma yang ditancapkan ke kubur bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal dunia. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Maka membacakan Quran untuk orang yang meninggal dunia, bacaannya sampai baik dari rumah maupun di samping kubur. Allahu a'lam. Tahajud 2 rakaat, witirnya 1 sebelum sahur. Wah, inilah salat yang paling Masya Allah, tabarakallah. Tahajud disuruh 8, dia buat 2. Witir paling sedikit 1. Waktu yang paling afdal sepertiga malam, dibuat paling ujung. Sah 2 rakaatnya. Sah 1 rakaat witir. Sah minim. Dan dilaksanakan di ujung waktu menjelang sahur, sah. Kenapa demikian? Karena waktu sholat tahajud dan witir adalah dari sejak isya sampai azan subuh. Masih dalam waktu, walaupun tidak afdal. Sholat witir 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dia buat 1. Tahajud 8. Dia buat 2 rakaat. Mendapat. Tapi kurang afdal. Lebih baik. Mudah-mudahan di masa akan datang meningkat. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau kita lagi jualan, ya, barang yang dijual itu kurang bagus. Barang yang dijual tak bagus. Dibilang bagus. Wah, ini bagus, bu, barang impor hebat. Apakah puasa kita batal? Oh, yang jual sedang puasa pula. 2 salahnya. Yang pertama, menipu barang. Nabi SAW masuk ke dalam pasar, memasukkan tangannya ke dalam makanan. Kata Nabi, ya sahibat ta'am, hei pedagang, kenapa ini yang di dalam ini basah, yang di luar kering? Itu korma, kalau basah dia berjamur, busuk. Di dalam basah, di luar kering. Kata Nabi, kenapa bisa begini? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Ini original loh, ini padahal KW. Nauzubillah. Yang kedua, dia sedang puasa. Man lam yada qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tipu-tipu, nih ngomong tipu, bohong, dusta. Wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan tipu. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dari pagi sampai petang dia tidak makan, tidak minum, kering, pecah bibirnya. Tak ada gunanya, hilang pahalanya. Wallahu a'lam.